Nah, kita sudah pelajari juga minggu lalu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama, kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ diceritakan bagaimana Raja Hizkia waktu dia menghadapi krisis daripada penjajahan bangsa Assyria, dia mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan Raja Hizkia mencari Tuhan. Sepanjang minggu ini saya menekankan kepada setiap jemaat untuk ayo cari Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Ayo mari kita sungguh-sungguh mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Dan saya mendorong setiap daripada kita bukan cuma mencari Tuhan untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita, tapi kita mencari Tuhan dalam pengertian apa sih yang Tuhan mau untuk tubuh Kristus lakukan dalam masa-masa krisis ini. Dan secara spesifik, saya mendorong setiap daripada kita mencari Tuhan dalam pengertian apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Apa fungsi saya waktu saya, apa fungsi saya sebagai bagian daripada tubuh Kristus di dalam menghadapi krisis ini. Nah, jadi saudara, saya mempercayai bahwa menghadapi krisis ini bukan kita mau cari selamat sebagai satu pribadi atau hanya untuk keluarga kita atau hanya untuk orang-orang yang kita kasihi, bukan. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita cari Dia untuk kita mengetahui apa sih yang menjadi maksud Tuhan waktu kita menghadapi krisis ini. Buat kerajaan Allah, buat tubuh Kristus. Nah, jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Anda dan Tuhan juga bicara kepada saya sebagai satu tubuhnya. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu yang kita harus lakukan. Dan mungkin masih ada hal-hal yang lain yang nanti Tuhan akan sampaikan. Ini loh yang harus dilakukan pada saat krisis terjadi. Nah, saudara, saya mau ingatkan kepada setiap daripada kita. Krisis yang kita lewati sebenarnya ini hanya awal mula daripada krisis tersebut. Mungkin masih beberapa bulan ke depan krisis ini baru selesai. Mungkin masih bisa jadi baru satu tahun ekonomi baru mulai pulih kembali. Baru kemudian tahun depan kepercayaan publik terhadap ekonomi mulai pulih. Kita nggak tahu sampai berapa lama krisis ini terjadi. Tetapi intinya saudara, bagaimana kita meresponi krisis ini. Oleh sebab itu penting untuk kita dengar suara Tuhan supaya kita mendapatkan petunjuk Tuhan waktu kita melewati krisis ini. Ya saudara, setelah kita mencari Tuhan, tentu Tuhan pasti akan bicara kepada kita. Pasti Tuhan akan sampaikan, ini loh yang perlu untuk dilakukan. Nah saudara, kita belajar dari kisah Yusuf juga minggu lalu. Di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai dengan yang ke-49. Di situ diceritakan bagaimana Yusuf melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia saat menghadapi krisis. Ya, di situ diceritakan bagaimana Yusuf sebelumnya sudah mendapatkan mimpi sebelum krisis terjadi. Dan kemudian pada saat ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, Yusuf mengumpulkan akan makanan-makanan sebanyak mungkin. Gandum-gandum dia kumpulkan, dia membangun rumah perbendaharaan. Dan semuanya ditampung untuk menghadapi krisis yang akan datang nanti. Dan kita belajar bagaimana pada saat krisis terjadi, Yusuf pun kemudian melepaskan akan gandum-gandum yang sudah disimpan untuk menghadapi krisis tersebut. Nah saudara, sampai saat ini memang belum banyak hal yang kita ketahui di dalam menghadapi krisis ini. Tapi saudara, sebenarnya saya hari ini secara khusus mau bahas yang lebih mendarat lah istilahnya
bagaimana kita menghadapi krisis ini. Maksud saya mendarat adalah seperti ini. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang saya yakin Tuhan berikan kepada orang percaya saat kita menghadapi krisis. Yang pertama yang kita harus lakukan sebagai orang percaya waktu kita menghadapi krisis, ya. Saya mengajak semua jemaat untuk kita mencoba memfilter atau menyaring apa yang kita baca dan kita dengar. Sekali lagi, menyaring apa yang kita baca dan yang kita dengar. Mengapa kita perlu untuk menyaring apa yang kita baca dan kita dengar? Karena saudara, kalau kita tidak menyaringnya, kita cuma dengar desas-desus saja, maka kita bisa termakan berita yang tidak benar. Sebagai contoh, di banyak tempat saat ini, gara-gara krisis ini, orang semua pada rebutan lari ke supermarket, saudara. Mereka borong makanan, borong beras, borong indomie, borong gula. Sampai ada orang-orang yang udah gak kebagian lagi. Mereka berpikir bahwa nanti besok gula udah gak lagi disediakan. Tidak bisa lagi beli ini dan itu. Ya. Itu karena mendengar desas-desus. Yang belum tentu desas-desus tersebut adalah benar. Ada orang yang sampai membeli masker sampai tidak ada lagi orang yang bisa beli masker. Ada yang beli berbagai macam hal yang tidak dibutuhkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, akibat daripada mendengar berita yang salah, akhirnya kita melakukan tindakan yang salah. Tapi kalau kita mendengar berita yang benar, tentu akan lebih mudah untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, saudara, selain kita menyaring berita yang baik dan dengar, selain kita menyaring berita-berita yang kita baca dan kita dengar, ya saudara, saya juga mau sarankan kepada setiap daripada kita jemaat Tuhan. Saya mau katakan bahwa apa yang kita baca, walaupun ada kebenarannya, tapi belum tentu semuanya benar. Sekali lagi saya ulangi, apa yang kita baca atau dengar, walaupun ada kebenarannya, tetapi belum tentu semua benar. Nah, saudara, jadi kalau kita mendapatkan berita yang kebenarannya enggak seluruhnya benar, maka ada kecenderungan juga kita membuat tindakan yang salah. Ya, jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa mari kita menyaring apa yang kita baca dan kita dengar. Ya. Nah, saudara, yang lain yang saya mau tambahkan juga soal ini dalam menyaring apa yang kita baca dan kita dengar. Apa yang kita baca atau dengar bisa jadi itu adalah hal yang benar, tapi belum tentu berguna untuk Anda. Belum tentu berguna untuk kita. Bisa jadi kita baca, wah rupanya nih di Makassar sudah ada 2 orang yang terkena virus corona. Mereka tinggal di daerah sana. Beritanya benar-benar. Tapi kemudian gunanya, manfaatnya untuk apa? Untuk hidup kita sendiri. Nah, saudara, ada kalanya bahkan kalau kita baca dan dengar berita-berita yang istilahnya menakutkan kita, malah bukannya berita tersebut membawa manfaat buat kita, tetapi justru malah menimbulkan ketakutan. Oh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini ada orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak bisa tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan bukan berarti kita tidak awas atau waspada dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi jangan sampai apa yang kita dengar, apa yang kita baca justru menimbulkan akan kekhawatiran. Sebagai contoh, saudara, saat ini banyak orang yang ketakutan dengan virus tersebut. Apakah berarti kita tidak waspada? Kita tetap harus waspada.
Namun yang sangat disedihkan adalah ada orang-orang yang terlalu fokus kepada keburukan daripada penyakit tersebut. Wah, sudah 11.000 orang yang meninggal. Ya tentu saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, dan kita semua sebagai anak Tuhan, tentu kita ya turut berduka cita atas kepergian orang-orang yang meninggal akibat penyakit ini. Tetapi yang sangat disayangkan adalah seperti ini. Banyak orang yang terlalu fokus kepada yang meninggal. Sementara mereka lupa bahwa ada 98% atau katakanlah minimal 95% yang sembuh. Yang tidak mengalami kematian. Karena fokusnya kepada yang meninggal tetapi lupa fokus kepada yang sehat, maka ada ketakutan, kekhawatiran yang terjadi dalam hidup banyak orang. Nah saudara, sekali lagi saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak waspada. Tentu kita harus waspada. Oleh sebab itu mengapa saat ini kita tidak beribadah di tempat di mana biasa kita beribadah. Kita beribadah di rumah-rumah. Ini bentuk daripada kewaspadaan kita. Namun ya sekali lagi saya ingatkan saudara, jangan sampai kita mendengar berita jadi mempunyai rasa khawatir sekali lagi yang berlebihan. Oleh sebab itu penting untuk kita menyaring. Sekali lagi saya katakan penting untuk kita menyaring apa yang kita dengar dan kita baca.